Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Zoologi IN PT Brata, Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Zoologi IN PT Brata, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan video pembelajaran ini. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta tabi'in dan tabiatnya hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai film Arthropoda bagian 1. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Zahra Azkia dengan NPM 202154054 selaku pemandu acara, dan kedua rekan saya Azmi Pauziah dengan NPM 202154061 dan Novi F dengan NPM 202154031 selaku pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama film Arthropoda, kemudian subfilum Trilobitomorpha dan subfilum Selicerata, kemudian subfilum Myriapoda, dan terakhir subfilum Crustacea. Untuk memulai presentasi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian untuk sesi pertama yaitu penyajian materi. Adapun penyajian materi pertama mengenai film Arthropoda akan disampaikan oleh saya sendiri. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata arthros yang artinya sendi dan podos yang artinya kaki. Kemudian ciri-ciri film dari Arthropoda antara lain: yang pertama, metamerisme dimodifikasi oleh spesialisasi daerah tubuh untuk fungsi tertentu, yaitu tagmatasi. Kemudian, eksoskeleton kitin yang memberikan dukungan dan perlindungan dan dimodifikasi untuk membentuk struktur sensorik. Yang ketiga, pelengkap yang berpasangan dan bersendi. Kemudian, pertumbuhannya disertai eksidis atau molting. Kemudian sistem sarafnya ventral. Kemudian selom berkurang menjadi rongga di sekitar gonad dan kadang-kadang organ ekskresi. Kemudian sistem peredaran darah terbuka di mana darah dilepaskan ke dalam jaringan hemokoel yang berasal dari blastokoel. Kemudian saluran pencernaannya sudah lengkap. Dan yang terakhir, sering terjadi metamorfosis, yaitu untuk mengurangi persaingan antara tahap yang belum matang dan dewasa. Klasifikasi hubungan Arthropoda dengan hewan lainnya yaitu Arthropoda merupakan takson monofiletik yang merupakan bagian dari proto beberapa klade Ecdysos Arthropoda. Dengan demikian berkaitan dengan nematoda, nematomorfa, kinotinsa, dan lain-lain. Nah, sinapomorfis untuk klade ini termasuk kutikula, hilangnya silia epidermis, dan penumpahan kutikula dalam proses yang disebut eklisis. Dua film yang lebih kecil dalam Ecdysozoa, Onychopora, dan Tardigrade adalah kelompok saudara dengan Arthropoda. Ketiga film ini membentuk klade Ecdysozoan Panarthropoda. 4 aspek biologi yang berkontribusi pada keberhasilan Arthropoda yaitu yang pertama, metamerisme dan tagmatasi, di mana segmentasi tubuh paling jelas dan
telah dimodifikasi melalui tagmatasi. Kemudian eksoskeleton, di mana sebuah kerangka eksternal bersendi disebut eksoskeleton pada kutikula membungkus tubuh arthropoda. Kemudian hemokoel, rongga internal yang berkembang dari blastocele embrionik yang menyediakan rongga untuk sistem peredaran darah terbuka. Dan yang terakhir metamorfosis, di mana perubahan radikal dalam bentuk tubuh dan fisiologis serta tahap yang belum matang atau larva menjadi dewasa. Dari 4 aspek tersebut, saya akan menjelaskan metamerisme dan tagmatasi terlebih dahulu. Nah, metamerisme yang terjadi pada arthropoda hanya terjadi secara eksternal. Nah, tubuh arthropoda kebanyakan terdiri dari serangkaian segmen yang sama, masing-masing membawa sepasang kaki. Sedangkan untuk proses internalnya, tidak membagi rongga tubuh arthropoda dan sebagian besar sistem organ tidak diatur secara metamer, sehingga metamerisme terjadi secara internal dalam arthropoda itu tidak ada. Alasannya adalah hilangnya metamerisme internal adalah spekulatif. Namun keberadaan kompartemen hidrostatik yang diatur secara metamerik akan menjadi nilai kecil dalam dukungan atau penggerak hewan tertutup oleh kerangka eksternal. Metamerisme memungkinkan spesialisasi daerah tubuh untuk fungsi tertentu. Spesialisasi daerah ini disebut dengan tagmatasi. Dalam polong arthro, bagian tubuh yang disebut tagmata dikhususkan untuk makan dan persepsi sensorik, penggerak, dan fungsi visceral. Kemudian saya akan menjelaskan aspek yang kedua dalam keberhasilan arthropoda, yaitu eksoskeleton. Eksoskeleton merupakan sebuah kerangka eksternal bersendi pada kutikula yang membungkus arthropoda. Eksoskeleton sering disebut sebagai alasan utama keberhasilan arthropoda karena memberikan dukungan struktural, perlindungan permukaan yang kedap air untuk pencegahan kehilangan air, dan sistem tuas untuk otot, keterikatan, dan gerakan. Eksoskeleton menutupi semua permukaan tubuh dan bagian invagi dinding tubuh seperti anterior dan posterior bagian dari saluran usus. Eksoskeleton memiliki 2 lapisan. Epikutikula adalah lapisan terluar terbuat dari lipoprotein lilin, kedap air, dan penghalang dari mikroorganisme dan pestisida. Sebagian besar kerangka luar berada di bawah epitikula disebut prokutikula. Pada krustasea, protikutikula kadang-kadang disebut endokutikula. Protikutikula terdiri dari kitin, polisakarida yang keras dan kasar, dan beberapa jenis protein. Protikutikula mengeras melalui proses yang disebut sklerotization dan kadang-kadang dengan impregnasi dengan kalsium karbonat. Sklerotisasi adalah proses penyamaan di mana lapisan protein secara kimiawi saling terkait satu sama lain, mengeras dan menggelapkan eksoskeleton. Pada serangga dan sebagian besar arthropoda lainnya, ikatan ini terjadi di bagian luar prokutikula. Eksoskeleton krustasea mengeras dengan sklerotisasi dan oleh pengendapan kalsium karbonat di daerah dengan protikutikula. Beberapa protein memberikan ketahanan eksoskeleton. Distorsi eksoskeleton menyimpan energi untuk aktivitas seperti mengepakkan sayap dan melompat. Bagian dalam protikula tidak mengeras. Pengerasan di protikutikula memberikan perlindungan seperti baju besi untuk arthropoda, tetapi juga memerlukan berbagai adaptasi dalam bentuk modifikasi untuk memungkinkan arthropoda hidup dan tumbuh dalam batas-batas mereka. Invaginasi eksoskeleton membentuk
tonjolan dan palang yang kokoh untuk pelekatan otot. Modifikasi lain dari eksoskeleton adalah pembentukan sendi sebuah membran fleksibel yang disebut dengan membran artikular, hadir di daerah di mana protikutikula lebih tipis dan kurang mengeras. Modifikasi lain dari eksoskeleton termasuk reseptor sensorik yang disebut juga sensilia dalam bentuk pasak, bulu, dan lensa, dan modifikasi eksoskeleton yang memungkinkan untuk pertukaran gas. Pertumbuhan arthropoda hampir tidak mungkin kecuali jika kerangka luarnya ditumpahkan secara berkala seperti dalam proses ganti kulit yang disebut eksidis. Eksidis dalam bahasa Jerman artinya keluar. Eksidis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, enzim disekresikan dari kelenjar hipodermal kemudian mencerna protikutikula lama untuk memisahkan hipodermis dan eksoskeleton. Kemudian protikutikula dikeluarkan dan membentuk epikutikula yang baru. Eksoskeleton lama terbelah di sepanjang garis ekdisal yang telah ditentukan oleh hewan membentang melalui udara atau asupan air. Pori-pori di protikutikula mengeluarkan epikutikula tambahan dan akhirnya endapan kalsium karbonat dan di sklerotisasi mengeras eksoskeleton baru. Selama beberapa jam atau beberapa hari proses pengerasan, arthropoda rentan terhadap predator dan tetap bersembunyi. Sistem saraf dan endokrin mengontrol semua perubahan ini. Karakteristik arthropoda ketiga adalah adanya hemokol. Hemokol berasal dari rongga embrio yang disebut blastokol yang terbentuk dari blastula. Hemokol menyediakan rongga internal untuk sistem sirkulasi terbuka arthropoda. Organ internal ditampung oleh cairan tubuh dalam hemokol untuk menyediakan pertukaran nutrisi, limbah, dan kadang-kadang gas selom yang terbentuk. Dengan membelah blok mesoderm, kemudian dalam perkembangan sebagian besar protostom berkurang pada leluhur arthropoda. Kehadiran eksoskeleton kaku dan dinding tubuh berarti bahwa kolom tidak lagi digunakan sebagai kompartemen hidrostatik. Pada arthropoda modern, kolom membentuk organ kecil di sekitar gonad dan kadang-kadang juga ada di sekitar struktur ekskresi. Karakteristik yang keempat yang berkontribusi pada keberhasilan arthropoda adalah metamorfosis. Metamorfosis merupakan pengurangan kompetisi antara dewasa dan tahap yang belum matang karena metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan radikal dalam bentuk tubuh dan fisiologi sebagai tahap yang belum matang yang biasanya disebut larva kemudian menjadi dewasa. Evolusi arthropoda telah mengakibatkan peningkatan divergensi bentuk tubuh, perilaku, dan habitat antara tahap dewasa dan dewasa. Kepiting dewasa misalnya biasanya berkeliaran di dasar pasir habitat laut untuk mencari mangsa hidup atau bahan organik yang membusuk, sedangkan larva dari kepiting hidup memakan plankton. Demikian juga ulat yang memakan tumbuhan berdaun akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu atau nengat dewasa yang memakan nektar. Memiliki tahapan dewasa yang belum matang dan yang berbeda berarti tahapan tersebut tidak bersaing satu sama lain untuk makanan atau ruang hidup. Pada beberapa arthropoda atau kelompok lainnya, larva juga berfungsi sebagai tahap penyebaran. Sekian dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Azmi Fauziah. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang subfilum Trilobitomorpha dan subfilum Chelicerata. Yang pertama, subfilum Trilobitomorpha merupakan subfilum arthropoda yang paling awal dan saat ini sudah punah. Mereka tersebar luas di lautan pada periode Kambrian 600 juta tahun yang lalu sampai periode Carboniferous 345 juta tahun yang lalu. Mereka merangkak di sepanjang substrat, memakan annelida, moluska, dan bahan organik yang membusuk. Selanjutnya yaitu karakteristik subfilum Trilobitomorpha. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang lonjong dan pipih. Yang kedua yaitu terbagi menjadi 3 tak mata, yaitu kepala atau cephalon yang memiliki sepasang antena dan mata. Lalu ada dada atau toraks yang memiliki pelengkap atau appendix untuk berenang atau berjalan. Dan yang ketiga ada ekor atau pygidum yang dibentuk oleh serangkaian segmen posterior. Lalu yang ketiga, tubuh Trilobita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah atau axial lobe dan bagian pinggir di kedua sisinya yang terdiri dari left pleural lobe dan right pleural lobe. Yang keempat memiliki ukuran 1 mm sampai 10 cm dan yang terbesar berukuran 76 cm. Semua segmen tubuhnya dapat diartikulasikan hingga Trilobita bisa menggelinding menjadi bola untuk melindungi permukaan ventralnya yang lembut. Lalu Trilobita memiliki pelengkap yang terdiri dari 2 lobus atau rami dan disebut juga pelengkap biromus yang memungkinkan digunakan dalam merangkak, menggali, atau berenang dan sebagai insang dalam pertukaran gas. Selanjutnya yaitu subfilum Chelicerata. Chelicerata berasal dari bahasa Yunani atau chele yang berarti capit dan keros yang berarti tanduk. Hewan yang termasuk dalam subfilum Chelicerata yaitu laba-laba, tungau, kutu, dan hewan yang kurang dikenal seperti kepiting, tapak kuda, dan laba-laba laut. Kebanyakan anggota berukuran kecil dan terdapat di daerah yang kering dan hangat, namun beberapa terdapat juga yang hidup di perairan. Dalam subfilum Chelicerata ini terdapat beberapa kelas, seperti kelas Merostomata, kelas Pycnogonida, dan kelas Aranida. Selanjutnya yaitu karakteristik dari subfilum Chelicerata. Yang pertama memiliki 2 tak mata. Yang kedua terdapat prosoma atau cephalotoraks yang merupakan sensorik dan tagma lokomotor. Selain itu di cephalotoraks terdapat 6 pasang appendik bersendi seperti sepasang Chelicerae, sepasang pedipalpus, dan 4 pasang kaki. Yang ketiga memiliki mata namun tidak memiliki antena seperti arthropoda yang lain. Yang keempat memiliki pelengkap atau appendix yang berpasangan dan menempel pada prosoma. Pasangan pertama disebut Chelicerae dan Chelicerae ini merupakan bagian yang sering menjepit atau celat dan paling sering digunakan dalam mencari makan atau feeding. Selain itu juga Chelicerae ini dapat dispesialisasikan sebagai taring berongga untuk variasi dari fungsi yang lain. Dan terdapat pasangan kedua yang disebut pedipalpus yang biasanya berupa sensorik tetapi juga dapat digunakan dalam mencari makanan sebagai penggerak atau reproduksi. Yang kelima, memiliki kaki yang berjalan berpasangan mengikuti pedipalpus. Yang keenam, terdapat opistosoma yang berisi pencernaan, organ reproduksi, ekskresi, dan pernapasan. Yang terakhir, terdapat taring racun sebagai sarana untuk membunuh mangsa dan kemudian menghisap cairan tubuh mangsa tersebut atau jaringan lunaknya. Selanjutnya, kelas Merostomata. Pada kelas Merostomata dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu subkelas Siphosora yang merupakan kepiting tapak kuda yang saat ini masih hidup atau masih ada, dan subkelas Erepterida yang merupakan kalijengking air raksasa yang telah punah. Pada subkelas Erepterida hidup pada periode Kambrian 600 juta tahun yang lalu sampai periode Permian 280 juta tahun yang lalu. Selanjutnya subkelas Siphosora. Pada subkelas Siphosora atau pada kepiting tapak kuda hanya terdapat 4 spesies yang masih hidup saat ini. Terdapat 1 spesies yaitu Limulus polyphemus yang tersebar luas di Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Sedangkan 3 spesies yang lain yaitu Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus, dan Carcinoscorpius rotundicauda ditemukan di Asia mulai dari India, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Berikut
gambar dari 4 spesies subkelas Siposora. Selanjutnya, struktur tubuh subkelas Siposora. Terdapat karapas keras yang berbentuk tapal kuda yang menutupi prosoma dari kepiting tapal kuda. Yang kedua, terdapat Chelicerae, pedipalpus, dan 3 sepasang kaki yang merupakan kilat atau cilet yang digunakan untuk berjalan dan menangkap makanan. Memiliki mulut, terdapat sepasang pelengkap terakhir yang memiliki bentuk seperti daun piring di ujungnya dan digunakan sebagai penggerak atau menggali. Terdapat opistosoma. Opistosoma ini dapat dilengkungkan ke arah punggung agar dapat membantunya untuk berguling ke samping dan membalik ke sisi kanan ke arah atas lagi. Lalu terdapat telson, dan telson ini tidak tersegmentasi. Yang ketujuh, terdapat operculum genital yang termasuk ke dalam pasangan pertama pelengkap opistosoma yang memiliki fungsi untuk menutupi pori-pori genital. Dan yang terakhir, terdapat 5 pasang pelengkap terakhir yaitu insang buku atau book gills. Sistem respirasi subkelas Siposora, pertukaran gasnya antara darah dan air saat darah melalui insang buku atau book gills. Lalu pada peredaran darah subkelas Siposora ini memiliki sistem peredaran darah terbuka yang sama dengan arthropoda yang lain. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi subkelas Siposora. Pada kepiting tapal kuda ini bersifat dioecious atau berumah dua. Selama periode reproduksi, jantan dan betina berkumpul di daerah intertidal. Sang jantan akan menaiki betina dan akan menggenggamnya dengan pedipalpusnya. Lalu betina akan menggali cekungan dangkal di pasir dan saat ia menumpahkan telur ke dalam depression, maka jantan akan membuahinya. Lalu telur yang dibuahi akan ditutupi dengan pasir dan berkembang. Selanjutnya yaitu subkelas Erypterida. Yang pertama merupakan kalajengking raksasa atau sering disebut juga dengan kalajengking laut. Memiliki ukuran tubuh di bawah 1 kaki, namun ada beberapa jenis yang panjang tubuhnya mencapai 8 kaki atau 2,5 meter, seperti Pterygotus dan Cekelopterus. Yang ketiga, pada penampilan fisiknya, Erypterida memiliki ekor, kaki, dan pelengkap seperti capit. Terdiri banyak segmen, memiliki pelengkap anterior yang berfungsi sebagai organ untuk berenang atau mendayung ketika berenang. Merupakan predator yang aktif pada masanya. Makanannya berupa hewan yang lebih kecil dari Erypterida. Habitatnya biasanya ada di lingkungan air payau. Selanjutnya yaitu kelas Arachnida. Nama kelas Arachnida berasal dari bahasa Yunani yaitu arane yang berarti laba-laba. Namun kelas ini tidak hanya terdiri dari laba-laba saja, melainkan juga termasuk golongan kalajengking, tungau, dan kutu. Kebanyakan ahli zoologi percaya bahwa Arachnida muncul dari ereptid dan merupakan penghuni terestrial awal. Yang paling awal adalah fosil kalajengking air yang berasal dari periode Silurian dari 405 sampai 425 juta tahun yang lalu. Lalu ada fosil kalajengking darat yang berasal dari periode Devonian 350 sampai 400 juta tahun yang lalu, dan fosil-fosil lainnya dari kelompok Aranida hadir pada periode Carboniferous yaitu pada 280 sampai 345 juta tahun yang lalu. Pada kelas Aranida terbagi lagi menjadi 4 ordo, yaitu ordo Scorpionida, ordo Arane, ordo Opiliones, dan ordo Acarina. Sistem respirasi kelas Arachnida. Pertukaran gas terjadi dengan kehilangan air yang minimal karena Arachnida memiliki sedikit permukaan pernapasan yang terbuka. Beberapa Arachnida memiliki struktur yang disebut paru-paru buku atau buklung yang diasumsikan sebagai modifikasi dari insang buku di merostomata. Paru-paru buku ini merupakan pasangan invaginasi dari dinding tubuh ventral yang terlipat menjadi serangkaian lamela seperti daun. Udara memasuki paru-paru buku melalui lubang seperti celah dan bersirkulasi di antara lamela. Gas pernapasan menyebar antara darah yang bergerak di antara lamela dan udara di ruang paru-paru. Arachnida lain memiliki serangkaian bercabang tubulus berlapis kitin yang mengantarkan udara langsung ke jaringan tubuh. Sistem tubulus ini yang disebut dengan trakea terbuka keluar melalui lubang yang disebut spiracle bersama dengan aspek ventral ataupun lateral pelut.
Sistem peredaran darah kelas Aranida. Pada sistem peredaran darah kelas Aranida, seperti kebanyakan arthropoda yang lain, yaitu sistem darah yang terbuka di mana pembuluh kontraktil dorsal atau dorsal aorta atau jantung memompa darah ke dalam ruang jaringan homocoel, darah ke dalam jaringan dan kemudian kembali ke aorta dorsal melalui lubang dalam aorta yang disebut ostia. Darah Aranida mengandung pigmen pernapasan hemocianin dan memiliki sel amoeboid yang membantu pembekuan dan pertahanan tubuh. Sistem saraf kelas Aranida. Pada sebagian besar Aranida, semua ganglion saraf termasuk yang berada di opistosoma menyatu di prosoma. Akan tetapi pada Mesothelae yang tergolong laba-laba paling primitif yang masih hidup, ganglion-ganglion pada opistosoma dan ganglion prosoma bagian belakangnya tidak menyatu. Pada kalajengking, ganglion pada cephalothoraxnya menyatu, namun pada abdomen masih terdapat pasangan ganglion yang terpisah. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada kelas Aranida. Pada Aranida umumnya adalah karnivora. Mereka menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsa, menggunakan Chelicera pada laba-laba, dan menggunakan ekor sengat pada kalajengking. Hewan ini makan dari tubuh serangga dan hewan kecil. Hewan yang telah dicerna sebagian atau dicerna di luar dengan menggunakan cairan pencernaan yang dihasilkan oleh lambung, lalu menuangkan cairan tersebut pada tubuh mangsa dengan Chelicera atau pedipalpus. Cairan pencernaan itu akan melelehkan mangsa menjadi cairan nutrisi yang siap disedot melalui mulut menuju kerongkongan lalu lambung. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi kelas Aranida. Pada sistem ekskresi Aranida sudah efisien untuk menjaga cairan tubuh mereka di darat selain dengan lapisan lilin pada kutikulanya. Kelenjar ekskresi pada Aranida terletak di sisi tepi prosoma dan berjumlah sampai dengan 4 pasang dan juga 1 atau 2 pasang tubulus Malpighi. Ada yang memiliki salah satu jenis kelenjar dan ada juga yang memiliki keduanya. Sistem reproduksi kelas Aranida. Aranida merupakan termasuk hewan dioecious atau berumah dua atau organ jantan dan betina dalam individu yang terpisah. Pada lubang genital berpasangan berada di sisi ventral segmen perut kedua. Transfer sperma biasanya tidak langsung. Jantan sering mengemas sperma dalam spermatofor yang kemudian ditransferkan ke betina. Ritual ini memastikan bahwa individu dari spesies yang sama. Jantan akan menarik betina ke spermatofor dan memposisikan betina untuk menerima spermatofor. Dalam beberapa taksa, misalnya pada laba-laba, kopulasi terjadi dan sperma ditransferkan melalui pedipalp jantan yang dimodifikasi. Perkembangannya pun secara langsung dan anak-anak menetas dari telur sebagai miniatur dewasa. Banyak Aranida merawat telur dan anak mereka yang sedang berkembang ataupun setelah perkembangan itu berlangsung. Modifikasi struktur pada kelas Aranida. Tubuh Aranida memiliki berbagai struktur sensorik, kebanyakan mekanoreseptor dan kemoreseptor merupakan modifikasi ekskeleton seperti proyeksi pori-pori dan celah bersama dengan sel sensori dan aksesori. Secara kolektif, reseptor ini disebut sensilia, misalnya pada site. Site yang berbentuk seperti rambut yang merupakan modifikasi kutikula yang dapat diatur menjadi membran soket dan perpindahan site memicu impuls saraf dalam sel saraf seperti pada gambar yang A. Lalu yang kedua ada lensa mata pada mata laba-laba yang merupakan modifikasi kutikula yang menebal dan transparan. Di bawah lensa dan hipodermis terdapat sensile yang peka cahaya dengan pigmen yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf seperti pada gambar yang B. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi Aranida. Yang pertama pada ordo Scorpionida. Ordo Scorpionida. Anggota dari ordo Scorpionida merupakan kalajengking. Mereka umumnya berada di iklim yang hangat atau tropis. Kalajengking ini bersifat tertutup dan aktif di malam hari dan bersembunyi sebagian besar pada siang hari di bawah kayu ataupun batu.
Struktur tubuh ordo Scorpionida yang pertama memiliki prosoma yang menyatu menjadi seperti perisai karapas. Yang kedua terdapat chelicerae kecil yang menonjol ke depan dari bagian depan karapas. Yang ketiga terdapat mata yang berada di tengah atau median eye dan mata yang berada di samping atau lateral eye. Yang keempat memiliki mata untuk berjalan. Yang kelima terdapat sepasang pedipalpus celate yang membesar. Yang keenam terdapat opistosoma yang terbagi menjadi dua bagian yaitu preabdomen dan post-abdomen. Yang ketujuh, pada preabdomen anterior terdapat slit-like taktil yang seperti sisir, aktin yang merupakan reseptor kimia dan lubang genital. Yang kedelapan, pada post-abdomen atau ekor memiliki ukuran yang lebih sempit daripada preabdomen dan dapat melengkung ke arah dorsal dan anterior di atas tubuh ketika terangsang. Dan di ujung post-abdomen terdapat sengatan atau abdominal sting memiliki dasar bulbular yang mengandung penghasil kelenjar racun dan terdapat titik yang berongga, tajam, dan berduri. Yang kesembilan, pada otot polosnya mengeluarkan racun yang sangat menyengat dan hanya pada beberapa kalajengking yang memiliki racun yang sangat beracun bagi manusia, seperti pada spesies dalam genus Androcotonus yaitu di Afrika dan genus Centuroides yang di Meksiko, Arizona, dan New Mexico yang dapat menyebabkan kematian pada manusia. Kalajengking lain terdapat di wilayah selatan dan barat daya Amerika Utara yang memberikan sengatan yang sebanding dengan sengatan tawon. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi ordo Scorpionida. Sebelum berkembang biak, kalajengking jantan dan betina memiliki masa pendekatan yang berlangsung dari 5 menit sampai beberapa jam. Kalajengking jantan dan betina saling berhadapan dan mengeluarkan perut ke udara dengan tinggi. Jantan akan menangkap betina dengan pedipalpusnya dan mereka akan berulang kali berjalan mundur dan kemudian maju. Pada bagian bawah saluran reproduksi jantan membentuk spermatofor yang diendapkan di tanah. Selama pendekatan, pejantan akan memposisikan betina dengan sedemikian rupa sehingga lubang genital di perutnya diposisikan di atas spermatofor. Dan tekanan ke bawah dari perut betina pada struktur yang mirip pemicu spermatofor akan melepaskan sperma ke dalam ruangan genital betina. Lalu pada kebanyakan arthropoda bersifat ovipar atau ketika betina bertelur akan berkembang di luar tubuhnya. Namun dalam kasus kalajengking, banyak kalajengking dan beberapa arthropoda lainnya bersifat ovovivipar. Dalam perkembangannya bersifat internal, meskipun besar kuning telur akan menyediakan semua nutrisi untuk perkembangannya. Namun pada beberapa kalajengking merupakan vivipar, yang artinya ibu akan memberikan nutrisi untuk menutrisi embrio. Selanjutnya ordo Arane. Ordo Arane ini merupakan anggota filum arthropoda yang memiliki adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan. Ordo Arane ini terdapat sekitar 34.000 spesies Ordo Arane dan merupakan kelompok terbesar dari Arachnida. Lalu selanjutnya itu karakteristik Ordo Arane. Yang pertama memiliki prosoma dengan kelenjar racun dan tarik. Yang kedua memiliki pedipalpus yang berbentuk seperti kaki dan pada jantan termodifikasi untuk transfer sperma. Yang ketiga memiliki bagian dorsal margin anterior karapas yang biasanya memiliki 6-8 mata. Yang keempat memiliki pedicel ramping. Yang kelima memiliki perut yang membengkak atau memanjang dan berisi lubang pada saluran reproduksi, paru-paru buku atau bukulung dan trakea. Yang keenam memiliki 2-8 proyeksi kerucut atau pemintal yang berhubungan dengan beberapa kelenjar sutra. Yang ketujuh memiliki kelenjar sutra yang bersifat elastis dan memiliki kekuatan menarik serangga atau mangsanya dengan menghentikan gerakan pada serangga atau mangsanya dengan tidak merusak jaringan pada tubuh serangga atau mangsanya. Dan yang terakhir, laba-laba kebanyakan akan memangsa serangga atau arthropoda yang lain dengan cara menangkap mangsanya menggunakan jaring dan melumpuhkan mereka dengan menggigit atau membungkus mangsa dengan kelenjar sutra. Mereka akan menusuk dinding tubuh mangsa dan menentukan enzim laba-laba akan memompa perut kemudian menghisap produk mangsa yang sudah dicerna ke dalam saluran pencernaan laba-laba. Racun pada laba-laba kebanyakan tidak berbahaya bagi manusia, namun terdapat juga pengecualian yang dapat beracun bagi manusia seperti laba-laba jenis Lactrodectus dan Locos celes. Sistem reproduksi Ordo Arane pada betina akan menyimpan bahan kimia yang disebut feromon di jaring atau tubuh mereka untuk menarik perhatian jantan. Pada jantan mungkin menarik betina dengan mencabut untayan jaring betina.
Pola pemetikan ini merupakan spesies spesifik dan membantu mengidentifikasi dan menemukan calon pasangan dan mencegah laba-laba jantan menjadi makanan betina. Pada pedipalpus jantan memiliki reservoir yang bentuknya seperti bola dengan saluran ejakulasi yang strukturnya mirip dengan penis yang disebut dengan embolus. Sebelum kawin, jantan akan mengisi reservoir pedipalpusnya dengan menyimpan sperma di jaring kecil dan kemudian mengumpulkan sperma dengan pedipalpusnya. Selama proses kawin, pedipalpusnya akan membesar dengan darah dan embolus dimasukkan ke dalam lubang reproduksi betina dan sperma pun dikeluarkan. Selanjutnya yaitu Ordo Opiliones yang merupakan pemanen atau harvestman yang berkaki panjang. Lalu karakteristik dari Ordo Opiliones ini memiliki prosoma yang bergabung dengan opistosoma, dengan demikian si tubuhnya muncul bujur telur. Yang kedua, memiliki kaki yang sangat panjang dan ramping. Yang ketiga, banyak pemanen atau harvestman ini yang termasuk omnivore, namun ada juga yang termasuk predator. Mereka menangkap mangsa dengan pedipalpusnya dan menelan mangsa sama seperti arachnida yang lain. Keempat, pencernaannya terjadi secara eksternal dan internal. Yang kelima, pada proses transfer sperma terjadi secara langsung karena jantan memiliki struktur seperti penis. Keenam, pada betina memiliki ovipositor yang berbentuk tabung yang menonjol dari selubung pada saat bertelur, dan betina menyimpan ratusan telur di lokasi tanah yang lembab. Selanjutnya yaitu Ordo Acarina. Anggota dari Ordo Acarina merupakan tungau dan kutu. Banyak yang bersifat ektoparasit atau parasit di luar tubuh pada manusia dan hewan peliharaan. Ada pula yang Ordo Acarina yang hidup bebas di habitat darat atau perairan. Dari semua arachnida, Acarina merupakan yang memiliki dampak paling besar terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Ordo Acarina pada tungau. Yang pertama, tungau memiliki panjang kurang lebih 1 mm. Yang kedua, memiliki prosoma dan opistosoma yang menyatu dan ditutupi oleh karapaks tunggal. Memiliki capitulum yang merupakan proyeksi anterior. Memiliki chelicerae dan pedipalpus yang dimodifikasi secara bervariasi seperti untuk menggigit dan menghisap. Memiliki 4 pasang kaki. Tungau yang hidup bebas merupakan herbivore atau memakan bangkai seperti pada tungau laba-laba atau spider mite yang seringkali merusak tanaman hias dan tanaman pertanian. Selain itu terdapat tungau pemulung atau scavenging mites yang termasuk ke dalam spesies hama yang memakan tepung buah kering, jerami, keju, dan bulu binatang. Selain itu, tungau pemulung atau scavenging mites ini biasanya berada di tanah atau di serasah daun. Lalu, pada tungau yang bersifat parasit biasanya tidak menempel secara permanen pada inangnya, tetapi mereka akan makan selama beberapa jam atau hari dan kemudian turun ke tanah. Seperti pada tungau ciger atau serangga tanah atau trombicula yang merupakan parasit yang selama salah satu tahap larvanya terdapat di semua kelompok vertebrata darat. Larva secara enzimatis akan memecah dan menghisap kulit inangnya dan menyebabkan peradangan lokal rasa gatal yang hebat di tempat gigitan. Larva ciger akan turun dari inangnya dan kemudian berganti kulit ke tahap berikutnya yang belum matang yang disebut dengan nimfa. Nimfa akhirnya meranggas menjadi dewasa dan pada saat nimfa telah dewasa akan memakan telur serangga. Lalu yang terakhir, pada beberapa tungau merupakan ektoparasit permanen seperti pada folikel tungau, Demodex folliculorum yang biasanya tidak berbahaya, yang biasanya berada di folikel rambut. Pada tungau yang menyebabkan gatal akan menyebabkan kudis pada manusia dan hewan seperti Sarcoptes cabeyi yang merupakan tungau gatal yang sering berada di manusia. Seringkali terdapat di epidermis atau kulit manusia di mana sang betina akan bertelur sekitar 20 butir setiap harinya. Sekresi tungau akan mengakibatkan iritasi kulit dan infeksi yang diperoleh dengan kontak dengan individu yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu karakteristik Ordo Acarina atau kutu. Kutu merupakan ektoparasit selama sepanjang hidupnya. Memiliki panjang 3 cm namun serupa dengan tungau. Memiliki mulut bengkok atau hook mouth parts yang digunakan untuk menempel pada inangnya untuk memakan darah. Pada tubuh betina, tubuhnya kurang sklerotis dibandingkan dengan tubuh pada jantan. Tubuhnya akan mengembang dan membesar karena darah.
Proses perkawinan pada kutu terjadi di inangnya. Jadi setelah kutu makan, sang betina akan turun ke tanah untuk bertelur. Telur akan menetas menjadi dewasa yang memiliki kaki 6 yang disebut dengan kutu biji. Pada saat sebelum dewasa, makanan mereka adalah darah dari inangnya dan akan jatuh ke tanah untuk meranggas. Beberapa kutu akan menularkan penyakit ke manusia ataupun hewan peliharaan, seperti pada Dermacentor andersoni yang akan menularkan bakteri yang menyebabkan demam berbintik, Rocky Mountain yang menyebabkan demam dan tularemia, dan Ixodes scapularis yang akan menularkan bakteri yang menyebabkan penyakit Lyme. Selanjutnya yaitu kelas Pycnogonida. Pycnogonida berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pycno yang artinya banyak atau tebal dan gono yang berarti lutut. Pycnogonida ini seringkali dikenal dengan nama Panthopoda yang artinya sepenuhnya terbuat dari kaki. Anggota kelas Pycnogonida yaitu laba-laba laut. Pycnogonida terdapat di seluruh laut yang ada di dunia dan terdapat 8-9 famili serta memiliki hampir 1000 spesies, namun sebagian besar di perairan yang dingin. Pycnogonida terus hidup di dasar laut dan sering memakan polip Cnidaria dan ektoprok. Pada beberapa laba-laba laut akan memakan dengan menghisap jaringan mangsa melalui belalainya atau proboscis, dan pada yang lainnya akan mencabik-cabik mangsa dengan pasangan pertama mereka yang disebut dengan Cellivores. Selanjutnya yaitu karakteristik kelas Pycnogonida. Pada Pycnogonida termasuk ke dalam hewan dioecious atau berumah dua, memiliki panjang tubuh yang beragam, ada yang tidak hampir mencapai beberapa sentimeter yang umumnya terletak di bentos pantai, dan ada juga yang panjangnya mencapai 50-70 cm yang cenderung muncul di kedalaman abisal. Memiliki tubuh yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu prosoma yang terdiri dari kepala atau cephalon dan toraks, dan ada juga opistosoma yang terdiri dari perut. Yang keempat, di kepala mereka terdapat belalai yang berfungsi untuk menyedot cairan dari invertebrata yang bertubuh lunak. Yang kelima, memiliki gonad berbentuk ut terletak di prosoma dan meluas ke rongga kaki. Pada sebagian besar spesies, lubang genital juga terletak di kaki. Memiliki cabang gonad yang memanjang ke setiap kakinya, memiliki gonopores. Lalu pada proses perkawinan, pada betina akan melepaskan telurnya dan sang jantan akan membuahinya. Lalu telur yang dibuahi akan disemen berbentuk bulat dan melekat pada oviger. Nah, jadi setelah masa pendekatan itu yang masih belum diketahui, baik jantan maupun betina melepaskan gametnya ke lingkungan di mana pembuahan terjadi. Setelah dibuahi, telur dikumpulkan oleh jantan yang akan merawatnya. Untuk mengambilnya, ia mengikat mereka bersama dan menempelkannya ke tubuhnya dan dengan mengeluarkan zat lengket. Yang kesembilan, memiliki 4 mata dan 3 pasang appendix yang terdiri dari sepasang cellivores, sepasang palpus, dan sepasang kaki ovigerus atau oviger yang hanya ada di kelas Pycnogonid. Nah, pada Pycnogonida ini memiliki 8 kaki. Bahkan mereka itu kadang-kadang mengalami polimerisasi segmen tubuh mereka dan mendapatkan 1 atau 2 pasang kaki lagi, sehingga bisa memiliki total 10-12 kaki yang dapat setebal bagian tubuh yang lain. Nah, Pycnogonida ini memiliki kaki ovigerus yang berfungsi pembersihan diri, tetapi struktur ini lebih berkembang pada jantan untuk membawa telur dan bahkan larva ketika mereka menetas. Selanjutnya, Pycnogonida ini tidak memiliki sistem pernapasan karena kutikula yang sangat tipis menutupi tubuh mereka. Pertukaran gas terjadi melalui permukaannya. Lalu Pycnogonida ini memiliki sistem ekskresi, dan Pycnogonida ini akan mengeluarkan limbah makanannya melalui anus. Lalu memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, di mana darah dipompa ke homocoel dengan hati yang terletak di dekat punggung hati, dan sistem saraf yang hanya terdiri dari otak sederhana dan 2 tali saraf ventral. Dan yang terakhir, memiliki sistem pencernaan yang bersifat intraseluler dan akan dimasukkan ke dalam mulut dengan celi-cerai, kemudian diserap oleh dinding sel dan diproses secara kimiawi oleh enzim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan.
Saya kembalikan kepada moderator. Makasih kepada Saudari Azmi Pauziah yang telah memaparkan materi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nopi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subfilum Myriapoda dan Crustacea. Pertama yaitu subfilum Myriapoda yang terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas Diplopoda. Nenek moyang grup ini muncul di darat selama periode Devonian dan termasuk di antara hewan darat pertama. Contohnya kaki seribu. Kaki seribu memiliki 1 hingga 100 segmen batang yang berasal dari fusi embriologis dan evolusioner dari metamer primitif. Hasil dari fusi ini adalah terjadinya 2 pasang pelengkap pada setiap segmen batang yang tampak. Kaki seribu dapat ditemukan di dalam atau di bawah serasah daun, humus, atau batang kayu yang membusuk. Epikutikula mereka tidak banyak mengandung lilin, sehingga pilihan habitat mereka penting untuk mencegah kekeringan. Kaki seribu menggelinding menjadi bola saat menghadapi kekeringan atau saat terganggu. Kaki seribu jantan mentransfer sperma ke kaki seribu betina dengan pelengkap batang yang dimodifikasi disebut gonopoda. Kelas yang kedua yaitu kelas Silopoda. Cirinya memiliki 1 pasang pelengkap bersegmen dan berbentuk oval di penampang. Mereka adalah predator nokturnal, kebanyakan kelabang aktif di malam hari dan berlarian di permukaan batu gelondongan. Kebanyakan kelabang tidak memiliki epikutikula berlilin dan karenanya membutuhkan habitat yang lembab. Maxillipeds bersama dengan pelengkap mulut menahan mangsa saat mandibula mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga yaitu kelas Pauropoda. Anggota kelas Pauropoda adalah hewan bertubuh lunak dengan 11 segmen. Hewan ini hidup di serasah lantai laut di mana mereka memakan jamur, humus, dan bahan organik lainnya yang membusuk. Ukurannya sangat kecil dan eksoskeleton yang tipis dan lembab memungkinkan pertukaran gas di seluruh permukaan tubuh dan difusi nutrisi dan limbah di rongga tubuh. Yang keempat yaitu kelas Simpila. Anggota kelas Simpila adalah arthropoda kecil yang menempati tanah dan jamur daun. Secara dangkal menyerupai kelabang dan sering disebut kelabang taman. Mereka tidak memiliki mata dan memiliki 12 segmen batang yang menopang kaki. Segmen posterior mungkin memiliki sepasang pemintal atau bulu sensorik yang panjang. Simpilan biasanya memakan vegetasi yang membusuk, namun beberapa spesies adalah hama sayuran dan bunga. Selanjutnya yaitu subfilum Crustacea. Memiliki 2 pasang antena, memiliki pelengkap biramos yang masing-masing terdiri dari segmen basal yang disebut protopodid. Ciri umum Crustacea tentunya adalah eksoskeleton yang keras. Tubuh anggota Crustacea terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Kadang bagian kepala dan dada bergabung menjadi cephalotorak yang dilapisi dengan karapas. Yang termasuk pada Crustacea yaitu lobster, kepiting, udang karang, dan teritip. Sistem respirasi dan sirkulasi Crustacea. Crustacea yang berukuran besar bernapas dengan insang. Oksigen yang diekstrak dari itu kemudian didistribusikan melalui sistem sirkulasi. Pada anggota Crustacea yang kecil, mereka bernapas menggunakan permukaan tubuh. Sistem peredaran darah Crustacea adalah sistem peredaran darah terbuka yang terdiri dari jantung pada area dorsal, 1 atau lebih arteri hanya pada Malacostraca. Sistem reproduksi dan ekresi Crustacea. Sistem reproduksi Crustacea hampir semua kecuali teritip dapat dibedakan antara individu jantan dan betina dan bereproduksi secara seksual. Sebagian besar anggota Crustacea yang hidup di air melewati 1 atau 2 tahap larva yang berenang bebas. Telur Crustacea berkembang menjadi larva Nauplius. Nauplius ini menetas dengan 3 pasang anggota tambahan dan melewati beberapa tahap metamorfosis sebelum menjadi dewasa. Sistem ekresi organ ekresi utama Crustacea adalah pasangan kelenjar antena dan maksila. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar biru. Kelas-kelas Crustacea yaitu pertama kelas Malacostraca.
Malakos, lembut atau lunak. Asteiron, cangkang, merupakan krustasea terbesar. Udang karang menggambarkan struktur dan fungsi krustasea secara umum. Mereka nyaman untuk dipelajari karena kelimpahannya yang relatif dan ukurannya yang besar. Eksoskeleton dari cephalothorax memanjang ke lateral dan ventral untuk karapas seperti sickle. Perut berada di posterior cephalothorax, memiliki fungsi lokomotor dan visceral. Dan pada udang karang berbentuk ekor berotot. Kedua yaitu kelas Brachiopoda. Anggota kelas Brachiopoda terutama hidup di air tawar. Semua Brachiopoda memiliki pelengkap seperti daun yang menyala, respirasi, filter feeding, dan lokomosi. Udang peri dan udang air asin terdiri dari ordo Ankestraka. Udang peri biasanya hidup sementara di kolam yang musim semi mencair dan hujan terbentuk. Telur dierami, dan ketika betina mati dan kolam sementara mulai mengering, embrio menjadi tidak aktif dalam kapsul resisten. Embrio berbaring di lantai hutan sampai kolam terisi kembali pada musim semi berikutnya. Pada saat itu mereka menetas menjadi larva Nauplius. Hewan, angin, atau arus air dapat membawa embrio ke lokasi lain. Siklus hidup mereka yang pendek dan tidak menentu merupakan adaptasi untuk hidup di kolam yang mengering. Yang ketiga yaitu kelas Maxillopoda. Anggota kelas Maxillopoda termasuk berbagai krustasea kecil dengan pengecualian teliti dan kadang-kadang aneh yang dikenali oleh tubuh pendek mereka dan kombinasi unik dari 5 kepala, 6 toraks, dan 6 segmen perut, ditambah telson. Menariknya, satu subkelas Pentastomida terdiri dari parasit saluran pernafasan reptil, burung, dan mamalia. Sampai saat ini, hewan ini tidak diakui sebagai krustasea dan ditempatkan di filum mereka sendiri. Inklusi mereka dalam Lopoda maksil adalah hasil studi molekuler pengkodean DNA untuk RNA ribosom. Selanjutnya yaitu peranan arthropoda. Arthropoda herbivore dan detrivore berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Larva arthropoda banyak yang berpotensi sebagai hama, namun populasinya dapat ditekan oleh predator alaminya. Sumber makanan bagi para predator di jaring makanan darat. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi yang telah memaparkan materi. Sekian dari kami, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kita tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.